disitulah ada nikmat dan karunia Allah yang kita akan merasakan itu nikmat kalau sudah hilang dari genggaman kita. Kapan kita merasakan nikmatnya berkedip? Kalau udah nggak bisa berkedip, macet, kek, gitu. Ya, perih itu Bu. Pada akhirnya kita memang harus kembali kepada rumus yang diajarkan oleh Al-Quran. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu mengkufuri. Kata syukur itu sangat mudah kita ucapkan, tapi mari kita lihat, ternyata syukur itu wilayahnya cukup luas. Pertama, kita harus mensyukuri apa yang Allah titipkan kepada kita. Saya ingin tanya sekarang, kira-kira jantung ibu bapak sedang apa? Sedang memompakkan darah ya, memompakkan darah. Ginjal kita sedang bekerja, ya, memisahkan mana urin, mana keringat, ya, mana untuk air mata, gitu. Usus kita sekarang lagi apa? Bekerja, menyerap makanan yang tadi makan siang itu, ya, gitu. Oh belum Bu? Oh belum. Makan siang itu ya, sekarang lagi bekerja gitu. Pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu ikut mengatur bagaimana jantung itu memompakkan darah? Bapak Ibu ikut ngatur? Tidak. Bapak Ibu ikut ngatur bagaimana ginjal itu mencuci darah kita? Tidak. Bapak Ibu ikut mengatur bagaimana usus itu menyerap makanan yang masuk ke perut kita? Tidak. Sesungguhnya pengaturan itu ada pada kuasa Allah. Andai kuasa Allah dicabut dari ginjal kita, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk cuci darah? Berapa waktu yang kita habiskan untuk itu? Kalau kuasa Allah dicabut dari usus kita, apa yang terjadi? Dia tidak bisa menyerap makanan. Jadi sebenarnya dalam detak jantung kita, dalam gerak langkah kita, dalam kedipan mata kita, disitulah ada nikmat dan karunia Allah yang kita akan merasakan itu nikmat kalau sudah hilang dari genggaman kita. Kapan kita merasakan nikmatnya berkedip? Kalau udah nggak bisa berkedip, macet, kek, gitu. Ya, perih itu Bu. Ya, coba tahan sekarang, jangan berkedip, tatap ke saya, tahan. Ya, pedih kan? Sekarang kalau macet gimana? Nauzubillah min zalik. Jadi saya ingin katakan, sesuatu nikmat itu akan terasa nikmat kalau udah lepas dari genggaman kita. Suami ibu ya ketika masih hidup sering dimarahin aja sama ibu. Ya, itu salah, ini salah. Kalau udah meninggal, ibu akan bilang, si ayah itu ya orangnya baik sekali. Ya kan Bu? Mamah juga kehilangan. Tapi kalau waktu masih hidup, suka dimarahin terus. Gitu. Bapak-bapak pada tersenyum gini, nah gitu Pak Am harus ngomong gitu katanya. Nah, jadi yang ingin saya katakan di sini bahwa pertama yang harus kita syukur itu nikmat yang Allah titipkan pada diri kita sekarang, kesehatan. Kemudian seluruh fasilitas yang Allah berikan, termasuk alam, ya, termasuk hutan, termasuk air, sungai, itu semua titipan Allah yang harus kita kelola dengan baik. Yang kedua, kita harus mensyukuri umur. Ini umur yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena walau bagaimanapun umur itu merupakan nikmat Allah yang juga sangat mahal. Dan kita semua pasti satu saat akan berpulang kepadanya. Betapa ruginya ketika umur itu tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita mensyukuri hal itu, maka mudah-mudahan hidup kita bisa menjadi lebih berkah dan keseimbangan alam itu bisa lebih tercapai lagi. Demikian kesimpulan yang bisa kita ambil dari tausiah ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.